Hai, welcome back to my YouTube channel. Untuk di video kali ini aku akan membahas mengenai goa Jepang yang ada di Bali, karena kemarin sempat ada yang request juga. Jadi sebenarnya ini bukan malah misteri dimana aku harusnya untuk membahas hal-hal yang seram begitu. Tapi karena kisah dari goa ini ada kaitannya dengan mistis, jadi nggak apa-apa lah ya kalau agak serem-serem dikit gitu. Oke, sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, jadi seberapa memilukannya kisah dari goa Jepang ini? Let's get started! Sebelum aku masuk ke masa penjajahan, aku mau kalian nonton video yang satu ini. Oke, jadi itu dia kondisi saat ini dari goa Jepang yang ada di Bali. Sebenarnya aku mau ambil foto dari luar aja, tapi kebetulan ada pemandu wisata di sana dan petugas kebersihan yang nawarin untuk masuk ke goa. Ya udah, kenapa enggak kan? Dan itu juga bisa jadi gambaran bagi kalian yang belum pernah melintasi goa Jepang ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sejarah goa Jepang. Jadi goa Jepang ini merupakan peninggalan zaman Perang Dunia Kedua yang berlokasi di Banjarkoripan, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Berada tepat di atas Tukat Bubu di pinggir jalan raya utama yang menghubungkan Kabupaten Klungkung dengan Gianyar. Area dari goa Jepang ini juga dikelilingi pura. Di bagian atas ada yang namanya Pura Pusah Sukaluih. Di bagian utara ada Pura Masayu, dan di bawahnya ada sumber mata air dan ada tempat untuk persembahyangan juga. Goa Jepang ini dibuat pada awal kekuasaan Jepang di Bali pada tahun 1941 sampai 1942. Tidak adanya penerangan atau pedagang di goa ini menyebabkannya terkesan angker. Namun begitu, untuk kebersihan dari goa ini sendiri masih terjaga. Goa ini memiliki nilai historis sehingga menjadi warisan cagar budaya. Jadi ada 16 buah goa di mana 14-nya saling berhubungan dan 2 lainnya yang di sebelah kiri dan kanan itu terpisah. Goa Jepang ini memiliki kedalaman 4 meter, tinggi 2 meter, dan panjang 200 meter. Goa ini dibangun secara paksa oleh para romusa warga Bali yang dibayar oleh banyak nyawa pekerja yang meninggal, baik karena disiksa oleh tentara Jepang maupun karena wabah penyakit. Kala itu tempat ini digunakan sebagai tempat untuk mengatur skenario atau siasat peperangan dan menjadi lokasi penyergapan tentara sekutu. Menurut berita yang beredar, banyak nyawa melayang
pada pertempuran Jepang melawan sekutu di sekitar lokasi goa, yang menyebabkan goa ini memiliki aura mistis. Ada juga yang mengatakan, saat masyarakat Bali membawa hasil panen dari Kecamatan Dawan ke Kecamatan Banjarangan ataupun sebaliknya, mereka dicegat di depan goa dan diinformasikan bahwa ada insiden di depan sana, sehingga para tentara menyuruh masyarakat Bali untuk bersembunyi di dalam goa. Sedangkan saat itu juga, hasil panen yang dibawa oleh masyarakat Bali akan diambil oleh para tentara Jepang. Wah, pencurian ini mah. Jadi kalian bisa ngebayangin gimana capek-capeknya warga Bali saat itu dipaksa untuk membangun gua, sedangkan gua itu digunakan untuk menyiksa mereka. Kayak menggali kuburan sendiri lah ya. Dan di kawasan gua Jepang ini juga terdapat patung gajah besar yang di punggungnya terdapat rusa kecil. Dan ikon dari gua Jepang ini membuat para pengendara lebih mudah untuk mengingat kawasan ini. Di depan patung gajah tersebut terdapat sebuah pura kecil di mana menandakan adanya aura mistis yang sangat kental dari kawasan ini. Patung gajah ini dibangun oleh seorang seniman yaitu almarhum Iwayan Bawa pada tahun 1988. Jadi pembangunan dari patung gajah ini berbeda dengan pembangunan dari goa tadi, jadi nggak dibuat oleh Jepang juga. Mungkin bagi kalian yang udah pernah melihat patung ini agak bingung kenapa milihnya gajah dan rusa, kenapa nggak binatang lain. Jadi arti dari patung ini adalah, walaupun Klungkung merupakan daerah yang kecil dari sisi luas wilayah politik, namun dibandingkan dengan daerah lainnya di Bali, Klungkung merupakan wilayah yang sangat disegani dan merupakan ibu kota kerajaan di Bali yang berpusat di Swecapura Gelgel dengan masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Waturenggong. Dan juga waktu penjajah Belanda mulai menerapkan politik divide et impera, atau yang artinya kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Saat itu daerah lain di Bali hampir semua bisa ditaklukkan, namun hanya kerajaan Klungkung yang tersisa dan paling susah ditaklukkan. Hingga meletusnya Perang Puputan Klungkung pada tanggal 28 April tahun 1908 yang dipimpin oleh Ida Dewa Agung istri Kanya. Jadi perang puputan dalam Bali, puputan itu berarti selesai sampai selesai, jadi perang sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu dibangunlah patung gajah besar dengan rusa kecil di atasnya untuk mengingatkan generasi muda Klungkung untuk selalu mengangkat kembali kebesaran Klungkung melalui kecerdikan, kepintaran, dan kecerdasan seperti sang rusa yang walaupun berbadan kecil namun bisa mengendalikan sang gajah. Oke, itu dia tadi untuk sejarah singkat mengenai pembangunan goa Jepang dan penjelasan mengenai patung gajah yang ada di kawasan tersebut. Sekarang kita lanjut ke misteri goa Jepang. Jadi dari beberapa sumber yang aku baca, di kawasan ini sering terjadi kecelakaan yang katanya dikarenakan oleh penampakan sesosok makhluk yang kerap melintasi jalanan di depan goa Jepang sehingga mengganggu konsentrasi dari para pengendara. Ada yang pernah melihat penampakan sosok anak-anak dan juga sosok pria misterius yang menggunakan topi dari kukusan. Bagi yang nggak tahu kukusan itu kayak topi tapi untuk buat nasi itu, tahu nggak sih? Yang bukan pakai magicom sih, yang masih zaman dulu yang pakai kayak dari bambu-bambu gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Beberapa pengendara sepeda motor yang melintasi jalan tersebut juga kerap tiba-tiba merasa seperti mereka sedang membonceng beban berat. Namun setelah mereka melewati kawasan tersebut, kendaraan mereka akan kembali ringan. Sehingga bagi para pengendara yang melintasi jalan ini diharapkan untuk membunyikan klakson. Bagi mereka yang memiliki mata batin atau indera keenam saat memasuki goa ini, mereka pasti akan mencium aroma darah segar. Dan terkadang aroma darah ini juga bisa dicium oleh orang normal. Nah tadi kan ada 16 buah goa dan 14-nya terhubung sedangkan 2-nya terpisah. Jadi salah satu dari goa yang terpisah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal oleh seorang laki-laki parubaya yang juga merupakan pemandu wisata di sana. Jadi di video di awal tadi ada satu buah goa yang berisi tanda silang yang terbuat dari kayu atau bambu itu. Nah di sanalah dia tinggal. Jadi bapak-bapak yang tinggal di goa ini berasal dari Banjar Sengguan Klungkung. Tinggal di goa. Kalau ada yang nanya, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di goa. Oke. Jadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama pemandu wisata dan petugas kebersihan di sini. Dan ada beberapa informasi mengerikan yang aku dapatkan. Di antaranya, dulu pernah ada 2 orang yang memasuki goa ini. Di saat itu kebetulan memang tidak ada pemandu wisata ataupun petugas kebersihan, jadi kosong, gak ada siapa-siapa. Mereka berdua masuk aja, ambil foto-foto kayak biasa.
Dan saat mereka pulang ke rumah, salah satu dari pengunjung tersebut mengaku bahwa ia didatangi oleh sesosok makhluk besar. Astaga, merinding lagi. Keesokan harinya, ia bersama keluarganya datang kembali ke goa tersebut dengan membawa sesaji, yang dimana di Bali sesaji yang dibawa itu berupa pejati. Pemandu di sana mengatakan kemungkinan mereka ada berbuat atau berkata yang tidak sopan sehingga diikuti oleh sosok penunggu goa itu. Si bapak pemandu wisata ini juga bilang pernah ada wisatawan asal Jepang yang memasuki goa tersebut dan seketika ia langsung merasa kebingungan, kayak linglung gitu, bingung, tiba-tiba bingung sendiri. Jadi karena bapak pemandu wisata ini juga tinggal di goa tersebut, ia mengatakan bahwa kerap mendengar suara anak-anak kecil yang ramai dari dalam goa, khususnya di malam hari. Dan informasi terakhir yang aku dapatkan bahwa tidak ada satupun orang yang diizinkan untuk menaiki patung tersebut, walaupun hanya sekedar mengambil foto. Karena konon, patung gajah ini bisa bergerak pada malam hari. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai sejarah dan juga misteri dari goa Jepang ini. Jadi sekali lagi aku bilang, video tadi aku ambil memang kebetulan aku lewat sana ya. Jadi untuk konten-konten selanjutnya jangan suruh aku untuk buat video juga. Siapa tahu video tempat-tempat terbengkalai, kalian suruh aku untuk datengin langsung. Makasih loh ya. Oke, kalau ada dari kalian yang mau request lagi, boleh banget tulis di bawah. Atau kalian mau komen, mau ngasih saran, bisa banget tulis di bawah. Dan sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di next video. Bye!